Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita akan bersama-sama beribadah walau masih secara online. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai peribadahan pagi ini dengan bersaat teduh bersama. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memulai peribadahan hari ini. Kita sembah dan puji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suci, suci, suci. Mari kita pujikan ketiga baitnya. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang
Dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah kita hari ini yang terambil dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai ke-2 berbunyi, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dengan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita pujikan pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita sehingga kita terus mengingat bahwa Dialah Allah yang memberikan pengharapan bagi kita. Selidiki aku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Saya berikan waktu sejenak bagi jemaat sekalian untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan dan tentu Engkau tahu maksud hati kami saat ini. Tunduk di hadapan Tuhan, berdoa berseru di hadapan Tuhan. Karena kami mau mengakui akan segala dosa, pelanggaran kami. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau untuk menolong kami, membutuhkan Engkau untuk memberikan kami kekuatan melangkah bersama dengan Tuhan. Terkadang kami lalai Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan, karena kami tidak mendengar suara Tuhan, bahkan kami tidak melakukan akan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami saat ini datang di hadapan Tuhan yang tertunduk ini, anak-anak-Mu yang mau mengakui akan segala dosa, pelanggaran ini ya Tuhan. Kami memohon Engkau pakai hidup kami senantiasa untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan setiap rencana Tuhan yang baik dalam hidup kami, bahkan melalui pribadi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, bahkan pemeliharaanmu yang kami rasakan sampai saat ini. Inilah kami anak-anak Tuhan yang mau datang di hadapan Engkau, berserah penuh kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Jemaat, sebagai orang yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima berbunyi, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan marilah kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dalam Markus 9 ayatnya yang ke-23. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kita pujikan pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup
sabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Engkau memelihara dan Engkau menolong setiap kami, bahkan memberikan penyertaan-Mu yang sempurna untuk kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Bapa di dalam surga, kami saat ini siap untuk bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan, mendengarkan akan sabda dan suara Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, boleh memahami, mengerti, merenungkan, bahkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, suatu kesempatan yang baik untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini. Bahkan kita akan bersama-sama merenungkan akan sabda Tuhan. Tema kita pada hari ini, pada minggu ini adalah iman dan kerendahan hati. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita bersama-sama akan melihatnya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dan membuka firman Tuhan kita terlebih dahulu. Kita membaca di dalam Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat 21. Bapak Ibu di rumah, di gereja, membaca ayat yang ke-22 bergantian. Seterusnya sampai ayat 28 dengan judul perikop Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita menjalani kehidupan tentu Saudara bukanlah pekerjaan yang ringan ya. Tentu kita mengalami suatu pergumulannya masing-masing. Bahkan saat kita datang di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Yesus Kristus adalah jalan keselamatan bagi kita. Saudara, hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu ya. Tentu butuh ketekunan, butuh iman yang kuat, iman yang tentunya harus berakar kuat di dalam Kristus Yesus. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita akan mudah mengalami kekecewaan. Ada suatu kepahitan dalam diri, kepahitan dalam kehidupan kita, bahkan saat menghadapi tantangan dan ujian di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah Bapak Ibu, bukan hanya kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam teks Alkitab Saudara, ada juga tokoh-tokoh besar Saudara dalam Alkitab dengan pergumulan dan cerita mereka masing-masing, di mana mereka mengalami banyak sekali tantangan, mereka banyak sekali mengalami satu ujian di dalam kehidupan Saudara. Contoh Saudara, saya ambil contoh ada seorang yang bernama Yusuf dalam kitab Kejadian kalau kita membaca. Sebelum janji Tuhan itu benar-benar terrealisasi, dinyatakan dalam hidupnya, Yusuf harus melewati tantangan, dan tantangan Yusuf itu sangat amatlah berat, dan itu berasal dari keluarganya sendiri. Saudara, bukan hanya Yusuf, dalam perjanjian lama juga dikatakan ada seorang yang bernama Yosua, seorang pemimpin yang nantinya akan menjadi memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebelum ia membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada orang Israel, Saudara, dia harus melewati banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk menghadang daripada Yosua dan juga orang-orang Israel pada waktu itu. Dan hari ini pun Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu kisah, satu tokoh yang sudah kita baca bersama-sama, tokoh perempuan yang punya iman yang teguh walaupun Saudara ada kesulitan tantangan yang harus dia hadapi. Ada ujian yang berat yang harus dia hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini di dalam Injil Matius ingin mengontraskan ada dua macam orang Saudara. Orang yang beriman tetapi memiliki respon yang berbeda. Di satu sisi ada seorang Farisi. Orang-orang Farisi yang adalah seorang pemimpin agama pada waktu itu, namun ia beriman palsu Bapak Ibu. Di sisi yang lain ada seorang perempuan kafir bagi orang Yahudi. Seorang yang kafir dari tanah Kanaan, kaum pinggiran, orang marginal Bapak Ibu, yang direndahkan, tetapi Saudara perhatikan bersama-sama bahwa ia memiliki iman yang sejati dan ia mendapat satu pujian di dalam Kristus Yesus. Saudara, hanya dua orang kafir kalau kita membaca di dalam Alkitab kita dalam perjanjian baru, khususnya juga ketika Tuhan Yesus melayani ya, hanya ada dua orang kafir yang mendapat pujian dari Tuhan Yesus karena imannya. Yang pertama perempuan Kanaan ini, yang kedua kalau kita membaca Matius pasal 8 ada seorang perwira Roma di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah berdebat panjang dengan orang-orang Farisi tentang adat istiadat, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, Yesus pun menyingkir dari ke daerah Tirus dan Sidon yang jaraknya ternyata Bapak Ibu cukup jauh. Ya, cukup jauh Bapak Ibu. Kalau kita membuka Alkitab kita bagian belakang gitu ya, di situ ada peta. Zaman perjanjian baru Bapak Ibu. Lihat Saudara, di sana ada kota Sidon dan Tirus Saudara, Tirus dan Sidon, ya. Ketika di dalam perjalanan Tuhan Yesus dari Galilea menuju Sidon dan juga Tirus Saudara, itu kurang lebih jaraknya 30 km. Saudara bayangkan 30 meter itu jauh mana sih? Sini TP berapa kilometer ya? Gereja TP berapa kilometer Den? 15 ya? Kalau 30 meter berarti PP lah ya. Saya kemarin iseng-iseng Bapak Ibu ketika coba cari yang 30 km dari gereja itu apa sih? Dari gereja GKT Hosana Nirwana. Saya coba yang sekitar 30 km, ada lebih sedikit lah. 31 km itu saya
satu titik di GKT Hosana Nirwana dan satu titik tahu nggak di tempat yang lain. Itu adalah di Bebek Sinjai. Saudara iseng-iseng ya, iseng-iseng saudara. Coba titik, Bapak Ibu saudara kalau tinggal di daerah Nirwana deh, kasih titik di rumah, kemudian mapsnya arahkan ke Bebek Sinjai. Bukan Bebek Sinjai yang di Rungkut ya, bukan yang di UPN ya, tapi Bebek Sinjai yang asli di Bangkalan ya, di Bangkalan sana. Saudara kalau dilihat saudara itu sekitar 30-an kilometer. Jadi saudara perjalanan yang ditempuh bukan perjalanan yang pendek. 30 kilometer saudara, siapa yang mau jalan zaman sekarang? Kok zaman sekarang suruh jalan mending nge-Grab aja lah lu. Mending naik Gojek gitu kan ya. TP ke mana ke gereja bolak-balik gempor kakinya, apalagi di kota Surabaya kalau siang panas sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi perjalanan yang ditempuh saudara bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang pendek saudara. Perjalanan itu tentu dilakukan dengan berjalan kaki. Dan selama perjalanan Bapak Ibu Saudara, Matius mencatat ada satu peristiwa yang sangat dahsyat yang terjadi di tengah-tengah perjalanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Suatu peristiwa yang kontras Bapak Ibu dengan peristiwa sebelumnya yang membukakan suatu konsep pemikiran manusia akan perbedaan antara orang yang beragama dengan orang yang kafir. Orang yang kafir disebutkan adalah perempuan Kanaan yang percaya ini. Saudara, apa sih yang terjadi pada waktu itu? Kita lihat teks Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Ada seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Saudara, memang tidak disebutkan siapa nama perempuan tersebut, tidak disebutkan namanya siapa, tapi dengan jelas yang disebut adalah status kebangsaannya. Seorang perempuan dari Kanaan, ya. Saudara, ia ini adalah seorang perempuan Kanaan, dan bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara, Kanaan disebut sebagai bangsa yang kafir. Mengapa? Karena bagi mereka orang-orang Yahudi bahwa bangsa Kanaan ini adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak dipilih oleh Tuhan. Mungkin juga termasuk juga dari sejarahnya Bapak Ibu Saudara ya, karena Kanaan juga termasuk kota atau daerah yang banyak sekali berbuat dosa di mata Tuhan. Dan status perempuan Kanaan ini saudara sama sekali tidak masuk dalam hitungan baik secara sosial bahkan secara gender. Nah di Israel Bapak Ibu ada yang menarik seperti ini. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang statusnya itu memang dipandang rendah. Yang pertama tentu perempuan sangat dipandang rendah pada zaman itu. Yang kedua orang yang cacat secara fisik. Yang ketiga orang yang sakit ya. Orang yang sakit termasuk kalau kita membaca banyak di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta itu dikucilkan, itu juga termasuk direndahkan. Yang keempat saudara adalah orang asing. Nah Bapak Ibu Saudara, perempuan ini perhatikan. Perempuan ini memiliki semua kriterianya. Yang pertama saudara, ia seorang perempuan. Dia adalah orang yang asing, bukan orang Yahudi, bukan orang daerah situ ya. Kemudian dia memiliki anak yang sakit kerasukan setan. Tetapi saudara yang terkasih, perhatikan saudara, meskipun statusnya dipandang rendah, tapi perempuan ini adalah seorang ibu yang berjuang untuk pemulihan anaknya. Dia berjuang untuk kesembuhan anaknya yang sakit pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga dengan kita. Tentu kita setiap orang tua gitu ya. Kita merasakan kesedihan yang mendalam saat kita mengalami atau anak kita sedang sakit gitu ya. Kita melakukan apa saja demi kesembuhan anak kita. Kita melakukan apa saja demi pemulihan anak kita yang sedang sakit. Bahkan kita harus kehilangan rasa nyaman kita dalam melaksanakan banyak hal saat kita tahu bahwa anak kita ini sakit. Saudara, persoalan yang dialami oleh perempuan Kanaan ini adalah dia pada waktu itu, seorang ibu ini, seorang perempuan Kanaan ini, anaknya itu sedang kerasukan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22 ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan," ya anak perempuannya,
kerasukan setan, dan sangat menderita. Saya bayangkan orang yang kerasukan setan, satu. Yang kedua, dia mengalami suatu penderitaan yang berat, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya ibu ini, seorang perempuan Kanaan ini, berusaha untuk mengalami suatu perjumpaan dengan Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perspektif orang Yahudi, perempuan Kanaan ini enggak layak. Perempuan Kanaan ini enggak layak untuk mendapatkan pertolongan, saudara. Tidak layak untuk dikasihani karena dia adalah orang Kanaan, dia adalah orang kafir, dari bangsa kafir yang enggak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Yahweh ya, yang mereka sembah. Tapi perhatikan saudara, uniknya adalah cara pandang Yesus di dalam pelayanan. Saudara, cara pandang Yesus dalam pelayanan itu berbeda dengan cara dia membalikkan akan suatu paradigma pelayanan orang Yahudi yang eksklusif dengan memberikan perhatian terhadap persoalan yang dialami oleh perempuan ini. Bagaimana sikap Yesus ketika ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada dia. Saudara perhatikan, sudah di awal Yesus sama sekali enggak menjawab doa. Ya, Yesus tidak menjawab akan keinginan daripada perempuan Kanaan tersebut supaya anaknya sembuh. Tapi saudara, ini bukan berarti Yesus itu tidak mendengar. Saudara perhatikan, walaupun Yesus seolah merespon dengan keras, ya, walaupun Yesus merespon dengan keras, perempuan ini tidak merasakan putus asa saat ia mau datang kepada Tuhan. Dia mendekat kepada Tuhan. Dia datang lagi mendekati Yesus. Dia menyembah kepada Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini datang saudara. Dia nekat, dia mendekati Yesus. Dia menyembah Yesus pada waktu itu. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia menunjukkan akan suatu wujud nyata daripada imannya. Ini menunjukkan akan tindakan imannya Bapak Ibu Saudara. Menariknya lagi, saudara perhatikan, kata menyembah yang bisa ini diartikan itu bersujud. Secara fisikly Bapak Ibu ya. Bersujud di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Yesus. Saudara, setelah perlakuan Yesus yang keras, perempuan itu tetap mau menyembah kepada Yesus. Di dalam Matius 15 ayat 27 yang kita baca tadi Bapak Ibu, perempuan itu juga melanjutkan akan jawabannya. Bahkan dia berkata saudara, benar Tuhan. Dia meresponi akan apa yang Yesus katakan, benar Tuhan. Katanya, bahkan anjing pun memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara perhatikan bahwa kalimat ini sekali lagi menunjukkan akan sebuah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh perempuan ini. Perempuan Kanaan ini. Dia setuju dengan perkataan Yesus. Dia katakan benar Tuhan. Ya Tuhan, engkau benar bahwa saya ini adalah seekor anjing yang yang tidak pantas mendapatkan. Itu benar saudara. Tapi anjing pun berhak mendapatkan remah-remahnya. Ini respon yang lain dari perempuan Kanaan ini Bapak Ibu Saudara. Saudara, pernyataan perempuan ini ingin menunjukkan bahwa dia itu begitu rela mendapatkan sisa makanan, bahkan dikatakan remah-remah ya. Meskipun itu hanya sebuah remah-remah, dia mau saudara menerima dan mendapatkan. Bahkan tanpa kepura-puraan, perempuan itu tahu siapa Yesus. Perempuan itu tahu akan keberadaan Yesus dan dia tahu siapa itu Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia tidak marah walaupun dia direndahkan. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu, Yesus mendengar apa yang menjadi seruannya, keinginannya, dan Yesus memberikan jawaban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka saat kita boleh memperhatikan kisah ini, setidaknya saudara saya ingin bagikan ada 2 poin yang penting, dua hal yang penting yang bisa kita renungkan bersama-sama dari iman seorang perempuan Kanaan ini. Ya, bagi orang Yahudi yang dikatakan adalah perempuan kafir ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bahwa ada satu harapan
yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, meskipun di awal cerita tadi, di awal kisah tadi, ada satu seruan dari perempuan Kanaan ini yang ditanggapi oleh Tuhan Yesus, tetapi bukan berarti Bapak Ibu, Yesus itu nggak peduli. Bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak peduli akan apa yang dialami oleh perempuan tadi, Bapak Ibu. Sebaliknya, Tuhan ingin melihat reaksi iman. Dia ingin melihat akan reaksi daripada iman perempuan Kanaan ini. Bahkan dalam ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, salah satu kunci mengapa perempuan ini mendapatkan respon yang daripada Tuhan Yesus adalah karena ia datang sambil merendahkan diri dan menyembah kepada Yesus. Ia menempatkan dirinya sebagai hamba. Dia menempatkan dirinya dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga respon akan kerendahan hati dari perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu Saudara, membuat persoalan yang rumit tadi dapat terselesaikan karena dia datang secara tulus di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus menjawab, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya pengalaman dalam satu perkunjungan gitu ya, di salah satu jemaat, di salah satu gereja ya. Terkadang saya ini menemukan jemaat-jemaat yang bisa dikatakan ya imannya lemah. Mereka atau dia atau jemaat ini sharing kepada saya, bercerita kepada saya tentang apa yang dia alami dalam kehidupan gitu ya. Pernah sekali saya mendengar akan satu pernyataan yang dilontarkan dan mencengangkan saya, Bapak Ibu. Dia berkata seperti ini, loh Tuhan itu baik atau jahat? Tuhan kalau jawab doa saya itu kok lama sekali ya loh. Tuhan rasanya kok gak mau menjawab akan doa saya. Saya doa sudah bertahun-tahun, saya itu ikut Tuhan, ikut pelayanan, persembahan ya rutin, ikut persekutuan tengah minggu, ikut doa dan lain sebagainya. Tapi kok rasanya Tuhan kok gak terlalu peduli ya dengan saya. Sampai keadaan saya yang seperti ini pun rasanya Tuhan gak pernah peduli. Dan gak terlalu memperhatikan kehidupan saya. Semisal loh kalau Tuhan jawab doa saya pasti akan lebih lagi giat melayani. Saya akan lebih lagi memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara coba pikirkan, iman macam apa yang seperti ini? Saudara, apakah iman kita ini menuntut Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan? Saudara, kita harus sadar siapa diri kita ini. Kita tuh diselamatkan loh oleh Tuhan. Kita tuh mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa yang mempengaruhi? Tuhan yang mempengaruhi hidup saya atau saya yang mempengaruhi Tuhan? Tuhan yang memerintah saya atau saya yang memerintah Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang perempuan Kanaan, dia berharap kepada Tuhan. Dia rindu dan dengan satu seruan bahwa supaya anaknya ini sembuh. Dikatakan, Tuhan tolonglah aku. Anakku kerasukan dan sangat menderita. Ini sebuah harapan. Sebuah harapan dari perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya anaknya sembuh, itu saja. Tidak ada hal yang lain. Walau di awal kita melihat bersama-sama Tuhan sepertinya nggak menjawab. Dan memang Tuhan tidak menjawab. Tapi saudara, perempuan tadi terus berharap kepada Kristus. Dia berharap kepada Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bahkan bersujud menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban atas seruan dari perempuan Kanaan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita minta. Tapi Tuhan bisa saja memberikan apa yang kita butuhkan. Saat inilah saat yang tepat Bapak Ibu Saudara untuk kita terus mau berharap kepada Tuhan. Bahkan mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan kepada saya hari ini.
mensyukuri setiap hal yang Tuhan beri kerjakan dalam kehidupan saya hari ini. Kehidupan keluarga, pekerjaan, bahkan saat Tuhan berikan kesehatan kepada kita saat ini, teruslah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan teruslah berharap kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian yang kedua yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini, dia menghadap kepada Tuhan dengan satu kerendahan hati. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab kita Bapak Ibu, kita akan melihat ada 3 kali dalam perikop ini perempuan Kanaan, perempuan kafir itu memanggil Yesus, itu Tuhan. Saudara, ini menunjukkan bahwa perempuan ini yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan, yang mampu menolong perempuan Kanaan ini, yang mampu memberikan pertolongan pada satu pergumulan berat yang dialami oleh perempuan tadi, yaitu anaknya yang kerasukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selain perempuan ini memandang Yesus itu sebagai Tuhan, perempuan itu juga menyebut bahwa Yesus adalah anak Daud, keturunan Daud. Dengan yakin Bapak Ibu Saudara, perempuan itu memanggil Yesus memakai sebutan gelar orang Yahudi, yaitu anak Daud, Mesias yang diurapi. Lalu ia berlutut di hadapan Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan. Sekali lagi dia katakan apa? Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebesaran iman kita bukan sekedar kita hanya melihat, menyimak, bahkan kita mendengarkan saja. Tetapi saat kita mau beriman kepada Yesus Kristus, ada tindakan sehingga saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dapat teraplikasi baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat Tuhan Yesus telah membukakan jalan bagi kita bisa mau mendekat kepada Dia. Saudara, pertanyaan sekarang, kapan kita terakhir kali datang kepada Tuhan? Kapan terakhir kita boleh mau bersujud dengan ketulusan hati kita, menghadap kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan? Saudara, yang saya maksudkan dalam bagian ini adalah kapan terakhir kita benar-benar mau menghampiri Tuhan, memohon kepada Tuhan, memohon pertolongan yang daripada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saudara, mari kita mau berpaut kepada Tuhan, berpegang kuat, beriman teguh kepada Yesus Kristus, karena Dialah Sang Juru Selamat bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihatlah satu kisah tentang perempuan Kanaan yang mendapatkan pujian yang daripada Tuhan Yesus karena imannya besar, yang dicatat di dalam Alkitab yang kita boleh renungkan bersama-sama pada hari ini. Saudara, perhatikan, rendahkah dia di hadapan Tuhan? Memang secara sosial Bapak Ibu, orang Yahudi pada waktu itu berpikir memiliki satu perspektif yang lain. Bahkan dia merendahkan. Semua kriteria itu ada di dalam perempuan ini. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan merendahkan perempuan Kanaan atau perempuan kafir seperti apa yang disebutkan oleh orang Yahudi tadi? Saudara, justru ketika ia sadar, perempuan ini sadar bahwa ia direndahkan, maka di sanalah dia percaya bahwa Tuhan memposisikan dia layak di hadapannya. Saudara, inilah iman dan hidup di dalam Kristus Yesus. Dengan sikap iman yang seperti ini, Yesus mengabulkan akan permintaan daripada perempuan tadi. Matius ayat yang ke-28 tadi, pasal 15 ayat 28 katakan, "Hai ibu, besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Yesus selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih Yesus melampaui batas apapun Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali gak mempunyai hati seperti perempuan ini. Kita hanya beriman, tapi kita terkadang tidak menunjukkan iman kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita boleh mengevaluasi kehidupan kita saat ini. Mengevaluasi diri kita. Benarkah kita ini punya iman? Benarkah saya ini punya iman yang sejati dalam Kristus Yesus? Benarkah saya ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Ataukah kita hanya beriman demi suatu tujuan yang gak pasti, supaya hanya dianggap keberadaan saya?
bagi orang-orang terdekat saya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita setia dan berharap kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang baik, jadilah berkat dan berharaplah penuh kepada Tuhan. Dan kita mau menghadap kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami dengarkan dan kami renungkan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami, menolong diri kami untuk kami boleh dipakai senantiasa oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bila firman yang boleh kami renungkan ini ada suatu hal yang baik, menjadi suatu pedoman di dalam hidup kami, melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar memberikan pencerahan dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersyukur hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk meresponi firman yang sudah kita renungkan bersama-sama, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode yang tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, diakonia, syukur, dan pengembangan gereja, dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atau BRI yang tersedia di layar Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita akan memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita pujikan pujian sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Mari jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di mana Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sampai sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat berguna dan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati hamba Tuhan, majelis jemaat semuanya. Kiranya Tuhan berkati semuanya, biarlah mereka dapat mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan juga berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Guru Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Jovial. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami saat ini boleh datang di hadapan Tuhan. Satu waktu untuk kami boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersama-sama menikmati akan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, biarlah kami terus senantiasa dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Diingatkan akan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berlalu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini datang di hadapan Tuhan. Kami hendak mensatukan hati kami boleh berdoa untuk beberapa pokok doa ya Tuhan. Mengingat untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati gereja Tuhan, GKT Hosana Nirwana Surabaya, bahkan di tengah kondisi yang ada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan pertolongan bagi gereja-Mu, bahkan setiap para pelayan Tuhan, setiap orang-orang yang Tuhan pilih dan panggil untuk boleh melayani tempat ini. Bila Tuhan berikan hikmat, bahkan kesatuan hati bagi para majelis gereja, hamba Tuhan, juga termasuk para pelayan Tuhan yang boleh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Kami percaya bahwa gereja ini boleh ada itu semua karena pimpinan dan pertolongan yang daripada Engkau saja. Bapa di dalam surga, rinduan kami bahwa gereja ini terus boleh mengembangkan pelayanan di berbagai macam hal, dan kami percaya Tuhan pasti akan menolong dan memberkati setiap apa yang gereja ini boleh lakukan, dan kehendak Tuhan terjadi bagi gereja ini. Bapa di dalam surga, kami juga mengingat untuk setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang boleh beribadah kepada Tuhan, mereka yang hadir dalam peribadahan secara online pada pagi hari ini. Tuhan menolong mereka di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, kondisi fisik mereka yang kurang begitu baik, untuk pekerjaan mereka, perekonomian keluarga, kehidupan pribadi, bahkan apapun itu ya Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan dan pimpinan yang daripada Tuhan saja. Tuhan berikan pertolongan bagi permasalahan yang terjadi, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati. Mereka yang dekat, mereka yang jauh pun Tuhan boleh sertai mereka.
Bagi bangsa ini pun Tuhan kami terus mengingat dan boleh mendoakan. Biar hikmat Tuhan turun bagi setiap para pemimpin, mereka yang memerintah dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, dan bahkan diberikan hikmat, pijakan oleh Tuhan, bahkan untuk setiap hal, keputusan yang diambil adalah suatu hal yang baik demi kesejahteraan bangsa ini dan juga demi keamanan, supaya bangsa ini pun tetap ada di dalam pimpinan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan. Kami percaya saat kami berseru, berdoa, memohon kepada Engkau, Tuhan mendengar dan Tuhan punya waktu yang indah, waktu yang baik untuk menjawab akan setiap seruan doa-doa kami ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukanlah kehendak kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus yang juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mewakili Majelis GKT Hosana Nirwana akan membacakan warta jemaat GKT Hosana Nirwana pada minggu ini. Yang pertama, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani, setiap para pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan diri bahkan boleh melayani hari ini. Bila Tuhan boleh menolong di dalam pelayanan kita boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, sudah dimampukan mengembangkan setiap pelayanan apa yang kita boleh lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, gereja terus ingatkan untuk ibadah atau kebaktian doa malam ya, yang setiap hari Kamis diadakan jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Untuk kita boleh memperhatikan dan boleh mengikutinya. Ini jadi terbuka untuk seluruh jemaat yang rindu untuk boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita boleh datang bersama-sama, bahkan secara online, masih kita adakan secara online melalui Zoom meeting. Ya, Bapak Ibu bisa memperhatikan. Jadi gereja terus ingatkan untuk setiap kita boleh ikut di dalam kebaktian doa malam setiap hari Kamis jam setengah 8 malam. Selanjutnya minggu depan tetap kita akan ibadah secara online. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan untuk ibadah di minggu depan ya, tetap jam 9 pagi. Dan gereja juga terus mengingatkan kepada setiap jemaatnya dan terus menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, tetap melakukan social distancing dan selalu memakai masker jika ada kepentingan di luar rumah. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi yang ada pada saat ini, Bapak Ibu bisa menghubungi gereja, menghubungi majelis atau hamba Tuhan, atau bisa saya untuk nanti akan dilayani di dalam pelayanan diakonia. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan untuk menghubungi saya. Dan ada pelayanan doa bagi Bapak Ibu jemaat yang membutuhkan pelayanan doa secara online. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, nanti akan dilayani di dalam pelayanan doa secara online ya. Dan jika ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya, menghubungi majelis untuk nantinya akan dibantu seputar pertanyaan-pertanyaan yang seputar gereja khususnya ya. Seputar gereja, seputar pelayanan, tentang kegiatan gereja nanti bisa boleh bertanya kepada saya atau kepada majelis yang melayani. Baik, itu saja warta kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita terus ada di dalam perlindungan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekolah Kristen Aletheia didirikan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan dengan tujuan ikut mencerdaskan bangsa dan membawa anak-anak didiknya mengenal Kristus Sang Juru Selamat dan kebenaran sejati. Dalam pelayanannya, Sekolah Kristen Aletheia berusaha untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang secara ekonomi kurang beruntung. Menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau bukanlah hal yang mudah.
membutuhkan usaha yang keras dan dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk terlibat di dalam pelayanan ini, mendukung pelayanan Sekolah Kristen Aletheia untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Dengan ikut mendukung pelayanan ini, maka kita memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas, sehingga setiap anak bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kualitas intelektual yang baik dan juga memiliki karakter Kristus. Dengan demikian, kita ikut mengambil bagian dalam mencerdaskan bangsa dan mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dan mengasihi Kristus serta sesamanya. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tergerak untuk mendukung pelayanan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat menghubungi Ibu Pendeta Meling di nomor HP atau WA 081 73 93 788. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Gunawan. Saya selaku founder daripada Infinite Dream Financial Consultant dan saya selaku Senior Business Director Premier GE Manulife Indonesia. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi sharing mengenai campur tangan Tuhan yang begitu sangat luar biasa kepada keluarga saya maupun diri saya tentunya. Yang dimana saya adalah seorang alumni dari Sekolah Kristen Aletheia Surabaya. Dari TK hingga SMP saya bersekolah di sana. Dan pada saat kejadian di kelas 3 SD, saya masih ingat pada saat itu papa saya mengalami tekanan darah tinggi dan stroke dan pembuluh darah di otaknya pecah. Pada saat itu memakan biaya cukup sangat besar dan karena kejadian itu nyaris saja saya tidak dapat meneruskan untuk pendidikan saya karena untuk makan saja sudah tidak mampu gitu. Sosok kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarga juga sudah hilang pada saat itu. Dan saya masih ingat juga biaya UNAS untuk kakak saya di SMP Kristen Aletheia Surabaya juga tertunggak dan nyaris tidak dapat meneruskan untuk UNAS-nya tersebut. Nah, melalui para tangan-tangan donatur yang Tuhan gerakan tersebut dan melalui koordinator Sekolah Kristen Aletheia, bantuan tersebut dapat diberikan sehingga kami dapat meringankan tersebut dan kami dapat bisa terbantukan biaya-biaya tersebut. Dan sehingga saya dan kakak saya bisa terus meneruskan untuk pendidikan yang kami. Ternyata besar kecil dari bantuan yang kita berikan, donasi yang kita berikan, donatur yang kita berikan, ternyata berimpact besar untuk perubahan kehidupan seseorang. Yang dimana saya tidak dapat membayangkan apabila saya tidak meneruskan pendidikan tersebut, mungkin tidak ada saya yang sekarang saat ini. Saya begitu sangat bersyukur dan berterima kasih dan kali ini saya mau mengajak untuk kita semua bisa berbagi saluran berkat untuk orang-orang sekitar yang kita tentunya, dan itu berimpact besar untuk kehidupan seseorang tentunya. Ketika kita diberkati, kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang sekitar kita. Sekian saya mungkin sharing saya dan saya mengucapkan terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Kami dari SMP Kristen Aletheia akan memujikan pujian yang berjudul Tuhan. Kiranya persembahan yang kami pujikan
bisa memberkati jemaat sekalian. Perhatikanlah bunga-bunga di ladang, Tuhan hiasi
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri peribadahan kita pada minggu ini. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi, kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri dengan pujian. Amin. Doksologi. Di dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.